Oke, karena sudah jam 5:16 ini, aku mulai aja ya. Ini tentoin aku buat sore ini. Jadi kalau tentoin yang kali ini mau bahas mulai dari Q sampai ke skip list. Jadi itu Q, stack, tree, terus linked list, map, esteto, sama skip list. Nah, kalau di Q ini ya ini simpel-simpel aja. Kalau misal memasukkan Q, karena prinsipnya itu uh, first in first out, itu berarti kalau misal kalau menambahin itu bahannya di append, atau kalau misal mau ditambahin kapasitas, dibuat ini dipakai setting method unitnya ini, ditambahin kapasitasnya itu mau berapa. Nah, kalau misal itunya udah penuh, ya tidak ditambahin. Dan kalau buat ngilanginya pakai pop 0. Nah, kalau kenapa ini perlu popnya tambahin 0, karena kan kalau misal di append, bank-banknya itu nambahin di akhir-akhir terus. Nah, sedangkan kalau prinsipnya queue atau antrian gitu, yang pertama masuk itu bakal yang pertama keluar. Nah, berarti yang dikeluarin pertama dari yang 0. Terus kalau buat nampilin itunya, ya ditampilin itu list listnya seperti biasa. Terus kalau misal stack, nah bedanya ini sama pennya seperti yang di atasnya itu, tapi bedanya kalau misal stack ini popnya nggak ada nolnya. Berarti kalau misal popnya nggak ada nolnya itu, yang di pop langsung di akhirnya. Jadi yang di akhir yang keluar duluan. Karena emang prinsipnya stack fast in first out. Jadi kalau buat queue sama stack, prinsipnya kurang lebih seperti itu aja. Terus ini langsung lanjut saja ke tree. Nah, kalau tree ini, kalau singku diajarinnya itu bisa pakai self.left, self.right gitu. Jadi ada bikin self.left sama dengan gitu, terus self.right juga. Nah, tapi kalau misal jumlah anaknya itu lebih dari 3 kan, kalau tree ini kan bukan tidak harus binary search tree atau tidak harus perfect tree yang anaknya itu 2. Jadi kalau misal anaknya lebih dari 2, karena kalau pakai left right itu yang cuma bisa kalau misal perfect. Berarti kalau misal pakai anaknya 3, children-nya dimasukin dalam sebuah list. Jadi kalau pakai contohnya ini, misal food-nya Z, terus dimasukin children-nya itu apa aja. Misal kalau di sini A, G, sama F. Terus ya lain sebagainya gitu. Nah, untuk traversal, kalau pre-order traversal itu kan dari root, terus ke kiri, terus ke kanan. Nah, berarti yang pertama dicek dulu rootnya ini ada nggak. Kalau misal ada, ya di print dulu rootnya. Terus untuk setiap anak-anaknya kayak di sini, itu nanti dicek lagi di rekursi, dipakai lagi fungsinya. Berarti nanti cek lagi rootnya, terus di print rootnya lagi. Jadi kalau misal kayak gitu, kayak gini, misal yang pertama kan Z, terus dilakuin for loop-nya, berarti yang pertama A. Berarti sekarang pre-order traversal untuk yang A. Nah, setelah itu kita lihat A-nya punya anak itu enggak. Kita print dulu A-nya tadi, terus dilihat lagi for child in root children, dijalanin lagi fungsinya. Berarti setelah A, terus nanti lanjut ke X, terus bla bla bla,
sampai sudah paling bawah nggak ada goodnya lagi. Berarti kalau misalnya nggak ada goodnya lagi atau nggak ada children-nya yang buat apa dituruninnya gitu, udah berarti nanti lanjut ke apa anak selanjutnya ke kanannya. Nah, kan itu terbetul ada 3, pre-order, post-order, sama in-order. Kalau misalnya yang pre-order ini dari root terus ke kiri terus ke kanan. Nah, yang post-order itu ke paling kiri dulu terus ke kanan baru root. Jadi dari Z turun A, turun X, terus bla 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 sampai paling bawah. Nah, dari itu terus ke kanan terus dicek terus setelah apa itunya sudah balik ke apa rootnya itu, terus dicek kanannya, terus diulang-ulang lagi. Dan kalau yang in order itu dari kiri, jadi apa ini dicek dulu apakah apa jumlahnya lebih dari 0, apa dicek kalau misal apa judulnya ada atau enggak. Nah terus itu di apa di ikuti dulu sampai apa root children yang 0, artinya yang paling kiri. Kalau misalnya ini kan A terus bla bla bla, di print dulu sampai paling kiri, terus habis itu di print, terus habis itu setelah itu apa ituin anak-anak sisanya. Kalau misal apa ini cuman kayak gini, berarti kalau in order apa namanya print A, terus print Z, terus baru G sama R. Terus kalau yang apa cara dapetin apa namanya leaves-nya atau yang nggak punya anaknya itu, kita cek dulu ini apa apakah ada good-nya. Terus kalau misal nggak ada good children-nya, berarti ini good-nya itu berarti sudah apa yang paling akhir, sudah yang paling bawah, sudah jadi leaf. Nah, nanti di-append ke list ini buat nanti di apa eksekusi lagi. Jadi diulang-ulang terus sampai bawah prinsipnya. Terus nanti setelah semuanya sudah deteksi, langsung dari apa langsung ngembaliin listnya yang sudah dikumpul-kumpul tadi. Nah kalau misalnya hasilnya ya seperti ini, Z kalau yang pre-order Z A X yaitu kurang lebih urutannya seperti yang dijelasin tadi. Nah untuk selanjutnya ini langsung aja ke link list. Nah link list ini prinsipnya itu ya list, tapi kalau lebih manual lah bisa dibilang. Jadi itu kita mesti apa masangin next-nya itu apa. Dan kalau buat list pertama-tama mesti ini ada head-nya dulu, ada kepalanya dulu biar tahu ini yang paling pertamanya itu apa. Karena misal apa kalau pas lagi dibuat nggak ada ini akannya pastinya non. Nah kalau misal mau insert di awal, pertama-tama buat loadingnya dulu di yang mau dimasukin. Terus setelahnya nodenya itu kita pasangin ke self.head. Jadi kalau misal jadi kalau gini berarti ini misal ini headnya, berarti ini mesti dipasangin ke node-nya mesti dipasangin selanjutnya itu head-nya itu biar node-nya itu nyambung. Nah setelah disambungin, karena kan head-nya yang awalnya ini sudah bukan kepalanya yang baru nih. Nah berarti yang node baru yang sudah dimasukin tadi dijadiin
kepala dari listnya. Nah, terus kalau misal mau diinsert di akhir, berarti kita mesti cari dulu nih sampai akhir. Nah, pertama-tama buat node-nya dulu, seperti yang tadi. Nah, kalau misal head dari listnya itu nggak ada, alias listnya itu masih kosongan. Nah, node barunya itu dijadiin subhead, terus langsung dirikan biar keluar dari fungsinya lah, biar selanjutnya ini nggak dijalanin. Nah, kalau misal listnya itu nggak kosong, berarti kita tetepin current atau pointer. Pointernya itu kita tetepin sebagai subhead, itu yang pertama. Nah, terus kita ulang terus sampai setelahnya pointer itu non. Berarti kalau misalnya setelahnya pointer itu non, berarti yang arahnya pointer itu sudah yang paling akhir. Nah, kalau misal yang paling akhir sudah yang paling akhir, udah kita tinggal tetepin aja. Setelahnya node yang paling akhir itu kita tambahin new atau node-nya yang baru itu. Buat nampilin ya tinggal pakai prinsip yang tadi dijalanin terus, tapi ini di print setiap datanya yang data yang di dalam node-nya itu. Nah, kalau misal mau nyari sebuah node, yang pertama pasti perlu datanya dulu, yang dicari ini mau datanya apa. Nah, nanti itu setelah ditetapin dulu seperti biasa pointernya itu ditaruh di yang paling awal, terus indeksnya dimasukin 0 dulu karena ya ini masih paling awal, jadi memang indeksnya indeks 0. Nah, terus selama selama pointernya itu ada isinya, diulang terus dicek ini datanya udah sama nggak sama data yang mau dicari. Kalau misalnya datanya udah sama, ya udah nanti tinggal ngomongin kalau datanya itu udah ditemuin di indeks keberapa. Terus nanti kalau misalnya belum ketemu, ya dilanjutin pointernya sama indeksnya ditambahin 1 biar indeksnya sudah betul buat kalau misalnya cari. Nah, kalau misalnya diulang sampai akhir itu nggak ada data yang sama, berarti datanya nggak ada di dalam listnya. Nah, berarti kalau misalnya datanya nggak ada di situ, ngomong aja datanya udah datanya nggak ditemuin. Nah, itu kalau misal mau hapus di awal. Kalau misal mau hapus, itu berarti mesti ngeliat dulu. Ini kepala listnya ini ada nggak? Kalau misal kepala listnya itu ada, atau listnya itu ada isinya, berarti ya tinggal tulis saja nih. Kalau misal ini head, terus ini node setelahnya gitu. Kan awalnya nyambung gini. Nah, karena biasanya head itu sudah pasti nih yang paling awal. Kita tinggal tetepin aja yang node-nya ini dijadiin kepalanya. Berarti kalau misal ini dijadiin kepalanya, berarti anggapannya kan yang sebelumnya ini bukan bukan kepala dari listnya, berarti sudah nggak ada yang nyambung ke situ, nggak ada yang anggapannya nggak ada yang tahu lah kalau itu masih ada di dalam listnya, karena kepala list atau yang pertamanya itu sudah ditetapin setelahnya head tadi itu. Nah, kalau misal headnya dari listnya itu nggak ada, berarti ya listnya kosong. Ya udah di print aja listnya itu kalau kosong. Terus ini kalau mau juga tampilin aja listnya yang baru apa. Nah, kalau misal mau menghapusnya di akhir, kurang lebih itu kita
sama kayak sebelumnya. Pertama-tama kita tetepin dulu pointernya sebagai head. Nah, kalau misal headnya itu nggak ada, ya berarti listnya kosong, seperti yang tadi di atas. Terus kalau misal setelahnya next-nya itu nggak ada, setelahnya ke itu nggak ada, ya berarti yang akhirnya ya dijadiin 0 gitu. Nah, lalu untuk kalau misal buat ngapusin kalau misal semua itunya tadi udah nggak terjadi, kita ulangi selama next.next-nya itu ada, alias dua setelahnya itu apakah masih ada. Kalau misal dua setelahnya itu masih ada, berarti itu belum kedua terakhir. Nah, kalau misal setelah ketemu node yang kedua terakhir, yang di posisi kedua terakhir, kita ganti yang seharusnya itu node terakhir, posisinya kita ganti ke non. Jadi kan kalau misal terakhir pastinya misal ini A, B, terus non. Nah, yang awalnya kan kayak gini. Kalau misal mau hapus akhir, kita kan dari while-nya itu ketemu di mana yang kedua terakhirnya. Kalau dalam gambar ini pakai A. Terus tinggal tetepin arah panahnya yang A ini, kita pindahin arahnya ke non. Kita ganti arahnya, berarti ini sudah nggak ada. Jadi nanti setelah A itu bukan lagi B, tapi non langsung. Alias A jadi terakhir dari listnya itu. Nah, terus kalau misal mau hapus, sama seperti yang sebelumnya, dilihat dulu. Ini listnya ada nggak, apa isinya. Kalau nggak, ya tinggal di print list kosong. Terus kalau misal posisi yang diinginkan atau indeks yang ingin dihapus, dari atasnya ini, indeks yang ingin dihapus itu indeks 0, berarti kan yang mau dihapus yang awalnya. Nah, pakai prinsip yang sama kayak hapus awal ini, self.head sama dengan self.head.next. Ya. Berarti kepalanya dipindah ke setelah kepala awalnya. Nah, kalau misal itu posisi yang diinginkan itu bukan posisi yang awal, kita jalannya seperti biasa. Kita lihat dulu kita tetapin pointernya, kita buat variable index buat tahu ini sekarang itu lagi di indeks yang keberapa. Nah, itu nanti di loop atau diputar selama current-nya ini atau pointernya itu ada isinya, dan juga indeksnya itu, indeks yang dilihat itu kurang dari posisi yang diinginkan dikurangi 1. Nah, kenapa ini dikurangi 1? Karena ya seperti yang diketahui kalau misal indeks di Python itu mulainya dari 0, bukan dari 1. Jadi ini dalam maksud berjaga-jaga kalau misal yang diinginkan itu dalam bentuk posisinya posisi mulai dari 1 lah. Tapi kalau misal itunya juga bisa dihilangkan, kalau misal itunya mau pakai seperti biasa. Nah, setelah itu di next saja sampai ke itu yang diinginkan, posisi yang diinginkan. Nah, di next terus indeksnya ditambahin 1 biar kelihatan ini kelihatan kalau ini indeksnya lagi
mau dilihat indeks ke berapa. Nah, setelah dapat indeks pointernya itu udah nunjuk ke pointernya udah nunjuk ke indeks yang sebelum indeks yang ingin dihapus, berarti dipakai cara yang buat hapus akhir tadi. Setelahnya kalau yang tadi gambarnya itu A, berarti setelahnya A itu bukan B tapi dijadiin none. Nah, kalau misal sampai akhir sampai akhir listnya itu sudah sampai akhir list tapi masih indeksnya masih belum habis, posisinya masih belum habis, ya udah dibilangin kalau misal posisi yang dicari itu nggak valid. Nah, kalau misal mau insert di terserah, ya butuh data sama posisi yang diinginkan untuk dibuat node-nya. Terus kalau misal posisi 0 pakai sistem yang insert awal tadi, dibuat setelahnya node-nya itu kepalanya, terus kepalanya dijadiin node-nya. Kalau misal nggak mau insertnya di awal atau di posisi 0, itu ya seperti sama kayak ini tadi, kalau mau lihat buat menghapusnya tadi, kita cari indeks yang diinginkan dulu. Nah, terus nanti kalau misal udah nemu indeks yang diinginkan, kita tetepin setelahnya node yang diinginkan itu setelahnya node yang dibuat itu jadi setelahnya pointer. Terus setelahnya pointer dipindah jadi node yang baru dibuat. Dan kemarin itu kalau di kelas Ganjil sama Mas Dedik itu sempat ngasih beberapa soal tambahan. Contohnya itu salah satunya ini, odd even grouping. Odd even grouping ini maksudnya itu kurang lebih itu kayak misal 1, 2, 3, 4, terus 5. Nah, itu mau hasil akhirnya itu posisi yang ganjil duluan, terus habis itu posisi yang genap. Jadi hasil akhirnya 1, 3, 5, 2, 4. Nah, cara biar bisa ganjilnya duluan, terus baru genapnya. Pertama-tama kalau misal headnya non ya atau listnya kosong, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Terus kita buat pointer buat ganjil, buat indeks ganjil, sama pointer buat indeks genap. Kita tepin satu, yang pertama itu kepala, terus yang selanjutnya itu ya setelahnya kepala, yang genap setelahnya kepala. Nah, selama yang pointer ganjilnya ini ada isi dan juga setelahnya itu masih ada isi, kita sambung ini. Yang pertama ini pointer odd next sama dengan pointer even dot next. Jadi setelahnya, misal kalau di sini setelahnya 1 itu disambungin sama setelahnya 2. Dalam kasus ini 3, berarti disambungin kayak gini, disambungin ke 3. Terus yang nomor 3 digantiin pointer. Terus setelah itu yang setelahnya next, setelahnya pointer even atau saat yang pertama ini 2, itu kita jadiin pointer out dot next. Berarti setelahnya 3, berarti kita pasangin dari 2 ke 4. Setelah itu
dijadiin ini pointer juga. Nah, setelah ini diulang lagi karena ini pointer event masih ada isinya, pointer event next masih ada isinya. Ya udah, kita pasangin. Kemudian tadi 3 dipasangin ke 5, terus 4 dipasangi ke tidak ada, dipasangi ke non. Nah, setelah itu, setelah sudah selesai sudah selesai sortirnya atau sambung-sambungnya ini, kita jadiin setelah oh ya kan ini kan udah dijadiin pointernya, terus ini juga udah dijadiin pointer. Kita jadiin setelahnya 5 itu indeks genap yang pertama, yaitu ini 2. Jadi ini disambungin kedua. Nanti jadinya sama seperti yang di bawahnya ini. Jadi 1, nyambung ke 3, nyambung ke 5, terus balik lagi ke 2, terus ke 4, terus 0. Jadi kalau prinsipnya soal yang gimana cara group out sama eventnya itu dengan logikanya seperti itu. Setelah itu kemarin juga sempat di-mention soal tailed linked list. Jadi tailed linked list itu intinya sama kayak linked list, tapi ini bisa ini ada ekornya. Jadi kita juga ada masukin ekornya. Secara sederhananya kurang lebih sama sih dengan sebelumnya, cuman kalau perlu dimasukin aja tailnya. Jadi kalau misalnya thread ini sama seperti sebelumnya, terus kalau misal self-tail is none atau mungkin kosong, karena itunya masih mungkin kosong, kita jadiin self-tail itu sama dengan self-head. Terus nanti kalau misal ditambahin lagi di awal, self-head yang pertama itu yang dijadiin new node.next itu jadi self-tailnya. Untuk insert tail dilihat dulu, kalau tailnya itu nggak ada, berarti pasti headnya juga nggak ada dan listnya kosong. Ya udah, kita tetapin head sama tailnya itu jadi yang baru node yang barunya itu. Kalau misal ada isinya, berarti kita tetapin aja karena ini insert tail, setelahnya tail itu dijadiin node baru, terus status tail itu ditetapin ke new node. Terus kalau di deleted head kurang lebih ya sama sebelumnya kalau misal ada software headnya itu non atau nggak ada isinya, ya berarti nggak ada isinya, listnya itu kosong. Kalau misal ada isinya, pertama dicek dulu ini head sama tailnya sama atau enggak, atau isinya itu cuma satu atau enggak. Nah, kalau misal isinya cuma satu, ya udah dua-duanya dijadiin non, karena dari yang awalnya satu kan mau dihapus awalnya itu jadi hilang, jadi isinya hilang semua. Nah, kalau misal isi listnya itu cuma satu, ditetapin aja kalau sub.head itu setelahnya itu. Nah, kalau tail kurang lebih rasanya mesti di itu juga sih, tapi nantinya sama seperti sebelumnya, cuman mesti seperti tailnya. Nah, kalau circle linked list itu kurang lebih seperti linked list biasa, mungkin dalam anggapannya itu tailed linked list biasa, cuman tailnya listnya itu nyambung sama headnya, jadi membentuk lingkaran gitu. Berarti kalau misal mau di insert head, berarti kita mesti tetepin juga
setelahnya tail itu head yang baru. Terus kalau misalnya mau di tetepin dimasukin di tail, kita buat tailneck-nya itu node baru, terus tetepin tailnya itu node, terus kita set yang node barunya itu setelahnya itu head. Nah, soal tadi yang di mention kemarin itu ini kayak nyari intersection atau atau nyari gimana dua linkage ini kayak gabung. Jadi kalau misal ini sudah diterapin aja ini node yang digabung gabungannya itu 8, terus setelahnya 10. Kepala A diterapin 1, setelahnya itu 2, terus setelah node 2 itu 8. Terus ini bla bla. Kalau misalnya gini kan kelihatan gabungannya di mana, ya seperti namanya aja. Node yang node yang isinya 8. Nah, tapi kalau dari program kan ya nggak tahu. Berarti kalau caranya kayak gitu sudah dilihat gitu, pertama-tama diterapin dulu pointer pertama A sama pointer B-nya itu diterapin head dari masing-masing. Nah, kita tetepin ini node A, node B itu maksudnya pointernya ini. Kita cari dulu length dari masing-masingnya itu. Dicari panjangnya berapa, terus kita cari dari yang panjangnya A sama panjangnya B. Nah, kenapa ini perlu dicari? Itu buat dilihat apakah panjangnya itu kalau misal beda, terus misal nih kita lajuin misal ini 1, 2, terus ini 3, terus ini 8, 10. Kalau misal kita langsung cek aja nih, yang pertama sama pertama, terus di next dua-duanya, kedua sama kedua, terus ketiga sama ketiga, kan jadinya nggak ketemu di mana mereka gabungnya itu. Nah, biar bisa ketemu itu kita hitung dulu ininya, apakah yang A lebih panjang dari B. Kalau misalnya yang A lebih panjang dari B, dimajuin sebanyak perbedaannya itu, terus dilihat kalau misal jadinya ini kan sudah 2 sama 3, terus diulang selama pointernya yaitu ini sekarang 2 sama 3, diulang selama ini tuh nggak sama. Jadi ini karena pertamanya kan nggak sama 2 sama 3, dilanjutin pointer setelahnya A itu jadi di next, terus ini juga di next. Jadi kedua pointernya sekarang sudah di 8. Nah, terus dicek lagi dengan loopnya itu. Apakah masih beda? Oh, ternyata sudah sama. Yaudah, nanti dikembaliin aja salah satu pointernya, ya terserah pointer yang A atau pointer yang B kan hasilnya sama. Nah, kalau yang B beda, yang B lebih besar, ini harusnya kalau misal yang kalau misal yang B lebih besar, ya B yang dimajuin sebanyak perbedaannya tadi, terus lapangnya sama. Kalau misal panjangnya sama, ya udah dilakuin ulangannya ini tadi. Mungkin untuk link list sampai di situ aja. Nah, sekarang lanjut ke
materi pertemuan terakhir yang mau dibahas minggu ini, yaitu map, hash table, sama skip list. Kalau map ya kurang lebih seperti dictionary cara kerjanya. Kalau misalnya mau nampilin data, kita follow in mahasiswa item atau apa yang intinya di atas, terus ditambahin dimasukin datanya seperti ini. Kalau mau dicari juga dicari dasar NIM-nya. Terus kalau misal dicari NIM-nya ada di ininya, ya berarti sudah ketemu. Terus di print apa yang dicari. Kalau mau tambahin data, dicek dulu NIM-nya itu apakah ada di dictionary yang dibuat. Kalau misal ada ya berarti udah terdaftar. Kalau misal enggak, ya kita masukin informasi apa aja lah yang perlu dimasukin. Kalau dari soal praktik kemarin kan ini nama, prodi, sama IPK. Terus ini buat ngecek IPK apakah IPK-nya itu valid atau enggak, antara di bawah 0 atau di atas 4. Berarti kan bukan IPK valid. Kalau misal bukan IPK-nya enggak valid, berarti ya udah keluar dari fungsinya. Terus ditambahin data yang dimasukin tadi ke dictionary-nya. Terus data balik tambahin. Kalau update data cuman intinya sama dengan ini, cuman bedanya NIM-nya sudah ada di dalam dictionary-nya itu. Terus kalau mau hapus data, ya tinggal di delete aja NIM-nya yang ingin dihapus. Terus ini yang hitung rata-rata IPK, terus ngitung IPK rata-rata IPK ditambahin semua IPK-nya ditambahin setiap value data.mahasiswa.value, kita tambahin semua IPK-nya, terus dibagi dengan panjang dictionary mahasiswa. Untuk yang IPK tinggi kita cari ini kurang lebih itu maksudnya kayak dibuat semacam buat fungsi kecil gitu. Jadi itu kita dengan ini itu kita masukin data IPK dari semua mahasiswanya itu, terus nanti kita cari max-nya itu. Terus karena udah tahu NIM dari itunya, langsung aja di print datanya, terus di data, terus di sorting seperti yang tadi tapi bedanya di sorted. Terus ini reverse sama dengan itu buat ordernya aja, mau ordernya dari bawah ke kecil, dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Kalau reverse sama dengan ini dari besar ke kecil. Ini simple file ya buat dimasukin txt. Nah, kalau buat ini sekarang ke hash table. Kalau hash table ini yang pertama-tama diperlukan itu kalau buat manggil kelasnya hash table itu perlu size-nya dulu, karena prinsipnya hash table itu itu sudah itu berapa kapasitasnya, terus nanti itu di key atau
tanda pengenal lainnya itu bakal dibagi berdasarkan size yang diinginkan. Itu gunanya hash function ini. Jadi hash functionnya itu ada angka awal, terus setiap karakter kalau misal ini kan yang soalnya di praktikum pakai nim. Jadi untuk setiap angka di nim-nya itu ditambahin ke angka ini. Nah, setelah angkanya itu dari total dibagi dengan size-nya itu. Misal size-nya 5 ya berarti bukan dibagi, di modulus. Jadi di modulus itu dibagi, tapi yang dikembaliin itu bukan dibagi berapanya, tapi sisa dari pembagiannya itu. Jadi kalau misal 5 modulus misal 5 modulus 2 itu hasilnya bakal jadi 1 karena 5 dibagi 2 jadi sisanya itu 1. Nah, setelah itu membuat tabel berdasarkan size-nya itu. Ini kenapa dipakai non, karena masih belum ada isinya, jadi ditetapin kalau isi tabelnya itu non dengan jumlah seberapapun size-nya yang diinginkan. Terus ini ditambahin self.deleted marker. Ini yang kalau aku coba belajar-belajar itu ternyata masih kurang dari praktikumnya itu, tapi jelasin nanti aja ini. Nah, terus buat kalau misal mau nge-display itu dilihat aja setiap di tabelnya itu datanya data sama indeksnya apa aja di print semua. Nah, sekarang kalau misal mau nge-insert, ini agak panjang dulu. Pertama-tama kalau mau masukin ke hash table itu perlu di hash function dulu nim-nya tadi ya, seperti yang di prinsipnya seperti fungsinya ini di jumlah, atau kalau misal mau angkanya itu di modulus langsung dengan size-nya juga bisa. Itu tergantung kamu hash function-nya mau bikin kayak gimana, mau ditambahin, mau di di modulus angka totalnya, itu terserah pembuatnya lah. Terus kita buat starting index-nya itu indeks start ini maksudnya kayak di indeks yang seharusnya. Jadi kalau misal pakai contoh yang 5 modulus 2 mau pakai 13 modulus misal 5. Nah, indeksnya itu berarti kan di modulus kan kalau 13 dibagi 5 itu sisanya 3. Nah, berarti setelah itu kita tetapin indeks awal atau indeks yang seharusnya itu sebagai 3 tadi, indeks yang sudah di hash function. Lalu kita buat ini first deleted index. Nah, first deleted index itu buat apa? Bakal jelasin di bagian ininya. Nah, kita setelah sudah nemu indeks yang seharusnya, terus kita loop apakah indeksnya yang seharusnya itu ada isinya atau enggak. Kalau misal nggak ada isinya, kita pertama-tama kita cek apakah self dot table isi dari indeks
yang seharusnya itu deleted marker, yaitu yang deleted tadi. Kalau misal itu deleted marker ini maksudnya seharusnya itu sebelumnya ada item di situ atau ada sesuatu di situ tapi dihapus. Nah, kenapa perlu ada deleted markernya ini? Biar kalau misal kita mau mau nge-search mencari NIM-nya gitu kan kita perlu tahu, kita perlu cek dulu pertama di indeks yang seharusnya itu ada atau enggak. Nah, terus kita cek di setelahnya, karena kalau ini open guessing hash table atau closed hash table itu prinsipnya satu kotak itu isinya satu barang. Nah, kalau misalnya itu sudah diisi barang, itu kita ke next-nya. Jadi kalau misal kota pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau misal di 3 ini udah penuh, ada isinya, kita cek di 2 ini penuh atau enggak. Kalau misalnya search, atau kalau misalnya search, ini dilihat dulu, ini sudah sama enggak dengan yang dicari. Oke, kalau misal nggak sama, kita cek selanjutnya. Terus dicek selanjutnya, cek selanjutnya. Nah, kenapa deleted marker itu perlu? Misal nih, yang awalnya itu seharusnya di 3, misal ini diisi aja A. Misal B itu seharusnya di 3, tapi di posisi 3 itu sudah ada A. Nah, terus dilihat selanjutnya di posisi 4. Apakah udah ada bang? Oh, sudah ada. Oke. Jadi di selanjutnya di posisi 5, oh nggak ada bang, beda. Kita masukin B-nya. Setelah itu kita delete nih yang C. Kita delete, terus kita mau cari lagi yang Yang B. Karena prinsipnya kalau search itu kita lihat kita cari. Yang pertama itu ada nggak itu sama nggak sudah intinya dengan yang selanjutnya, dengan apa yang dicari. Nah, kalau misal sama, ya udah berarti itu udah ketemu. Kalau misal beda, berarti mesti cari selanjutnya, karena kemungkinan besar antara emang nggak ada atau dipindahin ke selanjutnya. Nah, kalau misal ini misal di delete jadinya kosongan nih. Berarti kalau misal dicek A, mau dicari B, hanya ini nggak sama, terus dicari sini, loh kok kosong, berarti kemungkinan kalau B itu dipindah ke posisi 5 nggak mungkin. Kan harusnya kalau dipindah ke posisi, harusnya dia yang kosong ini. Sedangkan ini masih kosong. Nah, itu kenapa perlu deleted markernya tadi. Dia ngasih tahu kalau slotnya ini sebelumnya itu ada, cuman di delete. Jadi biar masih bisa dilihat selanjutnya, dan yang kosongnya ini nggak dianggap tetap kosong kalau misal mau cari NIM-nya gitu. Nah, balik lagi ke tadi nih. Kalau misal itunya indeks yang sedang dilihat itu isinya deleted marker. Kalau misal di insert, kita juga cek dulu. Ini first deleted index yang tadi dibuat itu apakah masih none atau nggak ada isinya. Nah, kalau misal nggak ada isinya, kita lanjut ditetapin indeks first deleted index sebagai indeks yang diinginkan lah, indeks yang ingin untuk dimasukkan. Nah, kalau misal bukan self deleted marker,
berarti dilihat-lihat terus, di print kalau misal itu ada pertama-tama di print kalau ada collision atau sudah ada isinya, terus ditambahin dan dimodulus dengan self.size. Nah, tujuannya kenapa dimodulus self.size itu biar kalau setelah posisi 5 nih, kan indeksnya ditambahin 1. Kalau tambahin 1 berarti posisi 6. Nah, posisi 6 nggak ada. Berarti kalau misalnya dimodulus dengan size-nya itu, berarti balik ke 1. Selanjutnya yang dicari di posisi 1 ini. Nah, terus kalau misal dilihat, sama nggak dengan indeks pas awal, indeks yang dari ditetapin pas awal yang awalnya diinginkan. Nah, kalau misal sama, setelah dilewatin semua gitu, ya berarti sudah penuh. Nah, kalau misal ini balik lagi ke balnya ini tadi yang else. Kalau misal ada isinya, terus dilihat-lihat terus, NIM-nya itu sama dengan NIM yang mau NIM yang mau dimasukin di sini, ya berarti kan sudah dipakai itu, ya berarti nggak bisa. Berarti langsung return keluar dari ini fungsinya. Nah, terus setelah sudah ngecek nih, ini pertama-tama antara sudah ngecek semuanya, berarti hasilnya antara ada yang kosong atau semuanya sudah isi. Nah, ini target index itu buat ditetepin. Ini indeks yang mau dipakai buat dimasukin yang mana. Dan indeksnya, target indeksnya ditetepin first deleted index atau isi deletan yang slot yang isinya sudah di delete tadi, kalau misal itu ada isinya. Kalau misal nggak ada isinya atau belum selama dicari nggak ada yang habis bekas delete, ya udah pakai indeks awalnya aja. Nah, berarti kan sudah tahu nih indeks yang mau dipakai buat masukin itu yang mana. Nah, kalau misal mau dituin target indeks kayak setelah diputar semua, misal ini udah penuh, habis diputar semua, indeksnya sudah sampai sama dengan yang awal, setelah di break, berarti indeksnya kan sama dengan yang awal, dan ada isinya di indeks itu, di slotnya itu. Jadi dicek apakah indeks yang ditarget itu ternyata masih ada isinya karena penuh, atau dan juga sebelumnya itu dan juga target indeksnya itu bukan deleted marker atau tulisan deleted tadi ini. Jadi kalau misal antara kosong atau isi dari target indeksnya itu deleted, ya udah diomongi kalau table-nya penuh, karena setelah dicek semua hasil indeks yang ditemukan itu jadinya sama masih ada isinya juga, berarti hash table-nya udah penuh. Nah, kalau misal semuanya udah aman-aman aja nih, udah nemu target indeks yang kosong, berarti ya udah tinggal tambahin aja dalam bentuk dictionary, NIM, nama, PODI, PK, dan lain-lainnya lah yang mau dimasukin ke tabelnya itu. Nah, kalau misal mau nyari,
kurang lebih prinsipnya itu mirip-mirip dengan yang kau tambahin sih. Dicari indeks apa yang sebetulnya diinginkan, ditetapin sebagai start index. Terus apa dicek kalau di loop selama apa ada isinya, dilihat apa terusnya biar apa kalau misal pas di insert itu dipindahkan, terus dicek kalau selama bukan deleted marker dan juga apa namanya sudah sama. Karena kalau apa namanya ya karena kalau misal deleted kan ya berarti pasti bukan yang dicari. Nah, terus ditambah-tambah aja. Kurang lebih prinsipnya sama seperti yang apa ini tadi. Terus kalau misal sudah ketemu nim yang dicari, di print indeksnya, terus sama diketan juga kalau di sini. Terus kalau misal apa setelah dicari semuanya itu apa kondisi ini itu tidak terpenuhi alias nimnya itu nggak ada di tabelnya, jadi di print kalau datanya itu nggak ditemukan. Nah, kalau mau diupdate datanya nih, kurang lebih sama seperti ini. Intinya itu dicari dulu, terus kalau misal sudah ketemu, kita ganti apa data-data yang mau diupdate. Terus nanti di print kalau misal datanya bahasa diupdate. Jadi intinya kalau update itu search, tapi ditambahin updatean dari isinya. Nah, kalau delete ini pertama-tama di hash function dulu nimnya, terus apa itu di search dulu apakah nimnya ada. Nah, kalau misal nimnya sudah ketemu, kita ganti isinya dari slot yang isi nim yang mau dihapus dengan deleted tadi. Setelah itu dikasih tahu kalau misal datanya udah berhasil dihapus. Dan kalau misal apa, ya sama seperti tadi, kalau misal setelah diputar dan di print dan apa masih nggak ketemu, kondisinya ini nggak terpenuhi, ya berarti datanya udah pasti nggak ditemukan, nggak ada di dalam listnya. Nah, ini setelah ini langsung aja lanjut ke checklist. Nanti kalau ada mau tanya-tanya bisa tanya setelah checklistnya aja deh. Oke, checklist ini panjang ini. Nah, kalau di skip list itu kurang lebih ada mirip-miripnya dengan kalau misal apa bisa dibilang itu kayak linked list bertingkat gitu. Ini jelasnya. Nah, untuk membuat node-nya yang dibuat itu yang diituin 3 hal. Key, nama, dan level. Level key-nya itu buat apa? Anggapannya kayak NIM atau pengenal apa angka pengenalnya gitu. Nama itu data yang mau dimasukin, dan level ini secara singkatnya itu kayak apa tingkatannya. Jadi kalau kan kalau skip list itu prinsipnya kayak apa, ada misal apa yang paling atas, misal ini 4 misal apa isinya itu 1 sama 10, terus habis itu 1 di 1 10 gini, terus misal 3
itu isinya 1, 5 sama 10. Terus biar apa tahu di rentang mana sebelum atau setelah 5. Setelah itu turun kurang lebih seperti itu. Nah, maksudnya self.forward ini itu jadi anggapannya itu kalau misal kita anggapannya itu node 3 nih. 3 itu levelnya itu sampai level misal level 2. Level 2 kan berarti dapat apa level paling bawah, level di atasnya sama level di atasnya lagi. Nah, di tiap levelnya itu kemungkinan besar ada lanjutannya yang beda-beda. Jadi misal di yang paling bawah apa lanjutannya 3 ini, yang paling bawah 4. Terus yang di atasnya itu misal 5, terus di atasnya lagi misal 8. Kan berarti perlu disimpan nih, ini next-nya itu apa aja. Ya apa? Disimpan juga. Ini misal di level paling bawah, selanjutnya itu 4, level 1 itu apa? Lanjutannya 5, level di atasnya lanjutannya 8. Nah, dalam self.forward ini itu disimpan lanjutannya apa dalam sebuah node. Kurang lebih prinsip dari skip list itu ya begitulah. Nah, sekarang membuat skip listnya secara langsung. Pertama-tama dibuat dulu headernya, dibuat node awal gitulah, node yang paling bawah, terus ditetapin level awalnya itu level total dari listnya itu 0. Nah, ini fungsinya random level itu buat mencari level yang level buat ditetepin ke node-nya itu. Kan kita nggak tahu nih gimana cara misal 1, 2, 3, 4, 5. Kan kita nggak tahu ini tengahnya gimana, tengahnya ya kalau misal gini kelihatan tengahnya 3. Cuman kalau datanya besar banget, kan mesti dilihat dulu itu panjangnya berapa, terus dipasangin satu-satu bla bla bla, itu bakal lumayan rumit dan juga pengetahuanku lumayan ngabisin memori. Nah, untuk mempermudah dipakailah random levelnya ini. Jadi anggapannya itu kita coin flip, terus kalau misal dapat angka, levelnya dinaikin 1. Kalau misal dapat gambar, ya udah kita tetepin itu level yang bakal dikasih ke node yang bakal terima random levelnya inilah. Jadi dengan sistem gitu, secara statistik bakal kebagi dengan cukup adil lah. Yang pastinya nggak akan perfect banget, dan kemungkinan kalau misal dijalanin lagi, setauku kemungkinan itunya beda. Cuman ya itu bakal sistemnya kalau buat nge-assign level atau tingkatan dari suatu node itu caranya seperti itu. Nah, kalau mau di-insert, pertama-tama ini
perlu variabel ini. Variabel update itu buat apa? Aku jelasin barengan sama bawahnya ini. Terus ditandain pointernya itu kepala dari listnya itu atau paling pertama, karena biasanya itu paling pertama pasti juga ada di itunya. Nah, terus kita mulai dari kita lihat-lihat gitu levelnya ini. Kita lihat dari yang paling atas sampai paling bawah. Jadi kalau misalnya ini level 4, 3, 2, 1, 0, misalnya ini A, terus ini B, terus kita cek gitu. Misalnya A, terus D, B, bla 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 gitu. Kita cek, ya ini harusnya angka sih, tapi ya nggak apa-apa. Kita cek apakah kita ulang selama ada next-nya, atau kalau misal dalam gambarnya ini selama ada sambungannya A ini P, terus dan juga sambungan di levelnya A ini sambungan selanjutnya itu angkanya kurang dari angka yang angka key-nya gitu loh. Jadi ini tuh kalau skip list itu anggapannya harus sudah bakal dimasukinnya itu secara urut gitu. Jadi kalau misal paling bawahnya itu nanti NIM-nya urut gitu, atau key-nya bakal urut. Nah, selama setelahnya itu masih kurang dari key-nya, ini pakai angka aja deh. Misalnya ini 4, 3, 2, 1, 0. Misalnya ini 1 sama 66. Terus ini 1, 66 sama 23. Terus ini 1, 15, 23, terus 41, 66. Nah, misal ini key yang mau dimasukin itu 17. Key-nya itu yang diinginkan 17. Nah, pertama, kan mulai dari level paling atas. Kita cari forward dalam posisi 4, posisi 4-nya 1 ini, setelahnya masih ada nggak? Setelahnya ada. Kurang nggak? 66 itu kurang dari 17 nggak? Enggak. Oke. Kalau misal enggak, kita masukin angka 1 ini dalam update. Update itu cara singkatnya itu kayak penanda dalam level tertentu itu pointer itu yang pasti sebelumnya sebelum angka yang diinginkan. Jadi setelah dimasukin code-nya, dimasukin ke update. Nah, setelah itu turun lagi ke bawah, karena ini kan loop-nya itunya -1. Nah, terus dilihat setelah 1 ada 23. 23 kurang dari 17 enggak? Oh enggak, berarti update di posisi kedua itu tetap 1. Setelah itu turun lagi
1, 15. 15 kurang dari itu, oh iya. Setelah itu 23. 23 kurang dari itu enggak? Oh enggak, berarti ini dijadiin pointer dimasukin ke update-nya itu. Nah, setelah sampai ke yang paling bawah, posisi 0, berarti kalau posisi 0 harusnya itu 15, misal 15, 16, 17. Nah, oke, ini 17 nggak ada. 17 nggak ada. Nah, misalnya ini 15, 16, 18. 15, 16, 18. Nah, kuotnya itu dimajuin ke 18. Nah, karena di posisinya 18 ini yang diinginkan buat ditambahinnya itu. Nah, berarti udah ditetepin kodenya gimana. Terus dicek apakah kodenya kosong atau kodenya key nggak sama dengan kalau misal kodenya kosong atau kode kosong itu maksudnya kayak di akhir itu atau di akhir list, atau misal listnya nggak ada, atau kunci atau setelahnya update yang terakhir itu apakah 18-nya ini sama dengan 17, enggak kan? Oke. Terus kalau misal berarti sudah tahu nih posisi yang diinginkan buat 17-nya itu di mana. Pertama, ditetepin dulu levelnya Bapak pakai rumusnya ini tadi. Nah, kalau misal level random yang di-assign level randomnya itu lebih dari level level listnya awalnya ini. Kalau misal awalnya listnya levelnya pakai 3, sudah sampai 3. Nah, tapi pas di random level listnya itu sampai 4 lah. Nah, kan berarti perlu dibuat lagi, kan ditambahin lagi itunya tambahin lagi tingkatannya. Nah, terus ditambahin untuk list dari start level yang currently sampai level randomnya yang sudah di-assign tadi, kita tambahin ke update-nya itu subset header atau bagian awal dari list. Biar tahu kalau ya karena kan pastinya bagian awal dari list itu udah pasti yang pertama. Jadi udah pasti kurang dari angka yang ingin dimasukkan. Nah, setelah itu ditetepin biar sejalan nih level yang diinginkan, berarti level baru dari listnya itu dijadiin level random yang tadi dapat. Nah, setelah itu dibuat nih nodenya pakai key-nya, namanya, terus levelnya pakai level yang tadi random levelnya itu. Nah, setelah dibuat nodenya, kita buat tiap level yang ada kita pasangin selanjutnya nih misal levelnya tadi itu ini kan agak
misal levelnya tadi itu mau di 2 aja deh. Nah, berarti setelahnya nodenya itu di forwardnya di posisi misal itu kan 0, 1, 2 sampai sampai level yang di random level. Nah, setiap sambungan setelahnya new node itu ditulis sebagai ini setelahnya update dari atasnya ini. Ditetapin sebagai setelahnya update. Jadi kalau misal bawahnya ini kan paling bawahnya 16, ditetapin setelahnya 17 yang dicari ini itu 18. Berarti ini dimasukin 17 di dalamnya. Terus yang level 1 ini di skip aja. Terus di level 2 update-nya itu atau penandanya itu di 15. Nah, setelah 15 ditambahin, setelahnya 15 ditambahin 17. Jadi itu di tiap level di mana sampai level ke atasnya angka tersebut itu setelah update-nya yang sudah pasti dalam posisi sebelum angkanya itu setelahnya dimasukin angka yang ingin dimasukkan tadi. Nah, terus setelahnya update-nya itu dimasukin new node. Ya intinya diselipin di dalamnya lah. Diselipin di dalamnya seperti yang ditunjuknya ini. Setelah itu datanya setelah proses panjangnya ini berhasil ditambahkan. Dan kalau misal code-nya code-nya itu nggak ada atau count.key-nya, kalau misal count.key-nya itu sama, kan ini else-nya ini, kalau misal count.key-nya itu sama, ya berarti datanya udah ada. Dipuin kalau datanya udah ada. Dan kalau insert, prinsipnya seperti itu. Lalu, kalau mau nge-search, sama seperti tadi. Ini current pointernya dimasukin self.header, terus dicari di ini, tapi nggak bedanya itu nggak dimasukin ke update. Jadi kayak tetap dicari angka yang secara numerik itu sebelumnya angka yang dicari ini. Terus setelah itu di forward 1, karena ya kalau misalnya di forward 1 secara logika harusnya nemu angka yang dicari. Kalau misal ya benar angkanya itu dicari, nah ini kan search kan mau cari juga nih indeksnya yang keberapa, biar sebetulnya kalau misal mau cuma nyari aja dan nggak mau nampilin indeksnya ini, bisa aja kamu cuma print data udah ditemukan gitu. Jadi misal ini kayak jadiin komen, terus ini di atasnya cuman print data ditemukan. Nah, kalau kayak gitu sebetulnya udah cukup, cuman
biar apa namanya, biar kelihatan juga nih indeksnya. Ya kita taruh apa node atau pointer buat cari indeksnya itu taruh di level paling bawah, level 0. Terus kita majuin satu-satu sampai ketemu yang diinginkan. Prosesnya nambah lagi, cuman ya kan kalau misal mau ditambahin indeksnya nih, kalau misal nggak mau ya udah tinggal atasnya ini aja. Nah kalau misal dicari-cari itu setelah prosesnya ini semua itu nggak ketemu, ya udah datanya nggak ditemukan. Dan sama seperti hash table di atasnya itu, kalau update itu cuman nyari plus datanya diganti. Jadi ini dari sini sampai sininya kan sama ini dengan di sini, cuman bedanya diganti namanya, counter namanya diganti, terus ngomong kalau datanya berhasil diupdate. Cara singkatnya ya sama kayak teksnya itu tadi lah. Nah kalau ngedelete sama seperti insert tadi, kita perlu tahu gimana di mana aja ini angka yang pastinya sebelumnya, kayak ya tadi itu 1, 15, 1, 15, 16 gitu. Nah kalau mau di delete berarti ya mesti tahu itu, terus mesti lihat juga current self.header ditetepin pointernya, dicari setiap penandanya, terus ditetepin lihat ini sudah benar atau enggak, itu sudah benar atau enggak angkanya. Kalau misal angkanya udah bener yang mau dihapus, nah dari setiap ituan update, misalnya ini kan sampai level 2 nih, nah buat setiap for I in range self level plus 1, ya dari level 0 sampai level 2 nya itu, kalau misal instance level berarti sampai atas nih, maaf, berarti dilihat sampai atas. Kalau misal setelahnya update itu, setelahnya update misal update-nya ini kan 1, setelahnya update itu sama nggak sama current atau angka yang ingin di data yang ingin dihapus ini. Kalau nggak sama, ya udah turun level selanjutnya. Ini sama nggak? Oh, nggak sama, ya udah turun level selanjutnya. Kalau misalnya udah sama nih, ditetepin update.forward atau setelahnya update ini, kita sambungin ke setelahnya angka yang mau dihapus. Jadi ini nggak lagi nyambung ke 17, tapi jadinya nyambung ke 23. Jadi 17-nya hilang. Nah, ini sama juga kalau yang 16 disambungin ke 18 langsung, berarti 17-nya sudah anggapannya udah hilang. Nah, terus kalau ini setelah semuanya itu sudah secara teknis dihapus datanya, kita cek lagi ada nggak yang level yang
headernya atau header dot forwardnya, misal apa, awannya mau dihapus, misal awannya mau dihapus itu yang 66 ini. Nah, kalau misal satu ke selanjutnya kan 66. Nah, tapi 66-nya dihapus. Berarti 66-nya, berarti kan satu tengahnya ke non. Berarti kalau misal apa, diulang nih, apa, selama dari yang paling atas, kalau misal ada terus, masih ada terusannya, ya udah apa, nggak masalah berarti. Tapi kalau misal apa, setelahnya header itu yang paling atasnya itu non, ya udah berarti level dari apa, list, skip listnya ini dihilangin, berarti level 4 dicoret. Dia apa namanya, nggak, kan level 4 anggapannya cuma isinya satu doang. Nah, kalau isinya satu doang, ya nggak ada guna juga sih. Kan juga nggak ada yang buat dilihat. Nah, setelah itu selesai, di print kalau misal datanya udah berhasil dihapus. Tapi kalau misal apa, nggak ditemuin datanya, ya berarti datanya nggak ada. Nah, kalau di praktikumnya itu ada display sama display data. Bedanya kedua ini itu, kalau display biasa itu nampilin kayak gini tapi kebalik. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi itu ditampilin seluruh skip list, seluruh tingkatannya juga ditampilin, kayak apa ya, apa aja yang di tiap level, bla bla bla, ditunjukin semua. Nah, kalau yang display data, yang ditunjukin cuman nolnya ini aja. Oke. Yang ditunjukin cuman nolnya ini aja. Kan sejatinya ya apa, level 0 sudah, level paling bawah sudah include semua data yang ada di list. Ya udah, kalau misal cuma mau nampilin apa aja datanya yang ada di listnya, ya cuma level 0-nya aja cukup. Jadi apa, di satu header forward 0 berarti di paling bawah, terus ditetepin indeksnya 0, dilanjutin sampai selesai, dan ke print semuanya gitu. Jadi untuk materi, ya kalau misalnya masih ada bawahnya, tapi ya ini bisa dilihat lah, ini nggak usah dijelasin juga. Kalau materi Q sampai skip list udah sampai sini aja. Mungkin ada yang mau tanya atau masih ada yang dibingungin kah? Boleh banget tanya, mau pakai chat atau ngomong langsung juga nggak apa-apa.
Karena ini dari semuanya sepertinya aman-aman aja, karena juga sudah mau jam 7. Untuk tentoring hari ini aku cukupin sampai sini aja. Terima kasih semuanya udah nyempetin waktunya buat ikut tentoringnya ini. Kalau misal ada lagi yang mau ditanyain, bisa tanya langsung ke aku aja lewat WA. Mungkin sekian dari aku. Ya, terima kasih semuanya. Thank you, Nok. Terima kasih, Henok, atas insightful-nya. Semoga Alpro kamu jangan lupa, jangan ketiduran lagi, sama jangan salah jadwal, oke? Terima kasih.